Nah, ngomong-ngomong soal visi dan misi, aku tuh pernah baca di satu artikel, Kang Adi pernah ngomong kayak gini. Saya sangat termotivasi untuk membangun juga merubah Karang Taruna itu saat melihat orang-orang Karang Taruna RW yang bajunya kedodoran. Maksudnya tuh apa sih bajunya kedodoran? Ya kayak Jamedian Kuproy atau apa gitu, enggak, ini bener, aku pengen tahu Kepo kedodoran ya kita apa. Saya kan pertama tadi Ya. ngobrol bahwa Karang Taruna itu bagian tidak terpisahkan dari hidup saya. Itu Ya. pengalaman saya pribadi. Oh. Dulu saya sudah pakai baju ukuran S logor keneh dapet. Saking cungkringnya kan gitu. Saking cungkringnya karena ya nggak punya duit. Jangan sampai kita itu sudah nggak punya uang terus nggak punya cita-cita. Bahaya. Cukup Contoh. kita ini nggak punya uang Iya, aja. Cukup nggak punya uang aja, tapi kita harus punya harapan dan motivasi. Saya punya banyak contoh kasus lah, bagaimana orang-orang yang mengawali kehidupannya dengan menjadi sahabat Pertamina, memulai dari titik nol. Iya. Saya punya sahabat, hari ini jadi Bupati Bandung. Wow. Beliau itu mengawali titik awal kehidupannya dari seorang buruh di pabrik batu bata. Ngangkat bata dan lain-lain, selang 30 tahun sejak peristiwa itu terjadi, hari ini dia jadi bupati. Usaha tidak akan Iya. mengkhianati hasil ya kayak. Iya. Nah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil katanya begitu. Tapi percayalah dalam kehidupan itu banyak kerja keras yang akan menemui kegagalan. Jadi kadang itu sebenarnya hasil itu banyak mengkhianati usaha kita. Itulah hidup. Yang perempuan ini sudah susah-susah setia dengan pacarnya masih diselingkuhin. Gimana? Begitu. Kalamin nggak? Yang laki-laki sudah keras sekali usahanya mengejar perempuan, tahu-tahu cuma dibaperin. Ah, di PHPI. Dalam hidup Aduh Kang, kasihan ini Kang. kegagalan itu biasa. Iya. Nah, Iya, benar-benar. kembali tadi ke urusan kedodoran. Mm-mm. Itu pengalaman kehidupan. Oke. Jadi saya mau di Karang Taruna itu kita meskipun nggak punya duit, kita harus punya cita-cita gede. Yang tinggi, ya benar. Dan percayalah dengan kebersamaan, dengan kerja keras, kita mampu kok meraih apapun yang kita bisa. Termasuk ini motivasi saya menjadi ketua Karang Taruna. Dan cerita ini selalu saya ceritakan dimanapun. Saya nggak pernah malu kok, pernah jadi tukang angkut di toko bangunan, nggak Ya, pernah waktu malu saya Zaman omongin. sekolah bukan sih Kang? Zaman sekolah itu saya jadi Iya. tukang dorong Iya, iya. saya jadi tukang dorong tarigu. Saya dorong terigu itu dari Holis sampai ke Situ Gunting. Soalnya aku pernah baca artikel itu kayak Kang Andri, Masya Allah, ini hebat banget ya, bener perjuangannya. Kenapa saya begitu ingin jadi ketua Karang Taruna? Saya ingin menyampaikan pesan betapa sulitnya kehidupan yang kita alami hari ini. Kita masih punya masa depan. Ya, benar. Kita masih punya cita-cita. Nah, saya ingin orang bisa mengambil pelajaran dari kisah kehidupan saya, termasuk diantaranya. Ya, kita hari ini mungkin nggak punya apa-apa, tapi someday kita bisa menjadi apapun yang kita mau kok. Nah, itu yang membuat saya senang tuh datang ke unit, datang ke kelurahan, menceritakan bagaimana kehidupan saya dulu, menceritakan kehidupan sahabat-sahabat saya dulu yang memulai semuanya dari nol, supaya orang termotivasi, punya tujuan. Dan saya ingin 20 tahun kemudian saya ketemu lagi dengan mereka tuh udah pada berhasil gitu. Jangan menyerah ya Kang gitu. Jangan menyerah, dan Karang Taruna ini wadah yang benar. Karena kalau berceceran di mana-mana, ujungnya kenal dengan Bigo Live, kenal dengan yang begitu-begitu. Ini saya mau ngomong ini nih, ini serius ya. Tantangan kehidupan teman-teman dengan tantangan kehidupan saya ini jauh lebih berat tantangan kehidupan teman-teman. Kalau saya tahun 2000-an ketika baru lulus SMA, mau nakal, saya mau nakal kemana? Di Bandung itu udah sepi dari jam 9 malam. Teman-teman hari ini mengakses pornografi tinggal install VPN. Kalau mau mabok-mabok, beer house sudah di mana-mana sekarang. Ya. Bandung itu jadi kota yang buka 24 jam. Benar. Maka kalau teman-teman hebat, itu lebih hebat dari generasi saya. Karena tantangannya jauh lebih gede. Nah, untuk mengatasi tantangan yang jauh lebih gede itu, maka pengaruh positif bagi teman-teman harus lebih gede dari pengaruh negatif.
Maka bagus Karang Taruna ngumpul-ngumpul begini di kelurahan daripada peting-peting jam 8 nangkring di ujung gang poek. Mendingan Ya di kan? sini. Wawuh jeung obat-obat yang begini-begini gitu kan. Benar-benar. Akhirnya kita nggak sadarin umur 30 ginjalnya rusak, levernya hancur, hidupnya nggak jadi apa-apa. Tapi kan Ngabisin waktunya nggak bermanfaat gitu. di ya. Karang Taruna meskipun saya juga yakin podcast ini nggak akan ditonton sejuta orang gitu kan. Tapi kan minimal kita berbuat sesuatu yang itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita 10-15 tahun ke depan. Nah ini pentingnya berorganisasi bersama-sama. Teorinya seperti sapu nyere lah. Kalau satu batang lidi itu kan dipotong-potong gampang, tapi kalau udah jadi nyere kan Susah. kecuali ku Agung Hercules Ya, almarhum langsung potong. Oke Kak. gitu. Jadi kan kalau Akang tuh sebagai ketua Karang Taruna nih, sekota Bandung, Mm-mm. tanggung jawabnya pasti besar ya. Ya, Karena Akang butuh nggak sih kita pendidikan formal buat menunjang suatu ketua gitu menjadi ketua jabatan? saya termasuk orang yang kurang setuju jika pendidikan formal itu berkorelasi dengan kualitas manusia. Tapi dibutuhkan pendidikan informal buat mengubah karakter orang sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik. Orang itu harus dihadapkan pada kegagalan. Maka seringkali kita baca kan di Instagram, di Facebook, katanya mereka yang sudah terbiasa menerjang badai nggak akan pernah takut dengan gerimis. Maka hidup itu harus gagal sekali-kali. Hidup itu harus, kadang kita tuh harus sampai ke terpojok di lantai sekali-kali supaya kita gampang bangkit. Nah di organisasi orang akan terbiasa berbeda pendapat. Mulai dari menentukan corak desain kaos ini kan teman-teman ini bisa berbeda. Iya. Yang satu ingin warnanya apa, ingin aksennya apa, yang satu ingin kaos, yang satu ingin jaket, yang satu ingin. Dan di organisasi kita terbiasa menghadapi perbedaan. Terbiasa menghadapi bahwa kadang keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini penting. Saya hari ini di perusahaan ada beberapa teman-teman yang bekerja yang terbiasa berorganisasi, kualitas dirinya lebih hebat. Karena mereka terbiasa berbeda pendapat, terbiasa menerima pendapat orang, terbiasa berdiskusi, berargumentasi, terbiasa gagal, terbiasa dalam target. Nah ini pentingnya orang berorganisasi sejak muda. Karena kalau terbiasa sendirian, terbiasa dalam kelompok yang hayu-hayu wae, sekalinya berbeda pendapat pundung. Benar. Sekalinya gagal lalu berpikir menenggak baygon begitu. Nah, kalau orang terbiasa gagal, terbiasa berbeda pendapat, karakternya kuat. Orang dengan karakter kuat relatif jalan menuju keberhasilan ini lebih gampang. Oke. Terus kalau yang belum ada pengalaman mengelola suatu organisasi nih, menurut Kang Adi atau pengalaman dari Kang Adi sendiri bisa di-share ke teman-teman gitu, apa dulu yang mesti tempuh untuk menambah wawasan gitu? Banyak bergaul. Ya. Maka seringlah bergaul dalam organisasi-organisasi yang bisa membuat teman-teman menjadi tumbuh lebih baik dan setiap harinya mendapatkan wawasan-wawasan baru. Nah ini kan cocok di Karang Taruna ini. Usum podcast, ikutan podcast. Iya. Ngundang orang bicara. Sesampah-sampahnya omongan saya mungkin adalah 1-2 kalimat yang bisa dipungut begitu. Daripada yang dilakukan teman-teman hari ini adalah diam di rumah dan main TikTok. Kan begitu. Goyang-goyang siapa gitu-gitu teh Sa? Si Cika. Oh iya, Kang Adi menitawan pisan Aku ini. aja nggak tahu. Tuh, dia juga nggak tahu Kang Adi. Kalau saya yang gitu-gitu harus tahu. Karena kan begini. Kang Adi suka meren Bukan, bagaimana kita mau merubah sebuah komunitas karena kalau kita tidak ikutin jalan pikirannya. Iya sih. Benar. Kan yang jadi anggota Karang Taruna di unit, saya itu kan umurnya 20-an, 25-an. Maka nggak bisa saya ngomong terus, saya ngomong kebangsaan dalam cara pandang Nurholis Majid. Saya tuh Ya benar. ente apal gitu kan. Teman-teman hari ini dapat ilmunya dari Deddy Corbuzier, dari Dunia Manji, dari Mardi Guwowik kan. Ya itu yang dibaca teman-teman sekarang. Ya harus tahu. Nah, dalam ilmu komunikasi itu namanya teorinya itu menyamakan frame of reference katanya. Frame of reference. Berarti untuk menambah wawasan banyak bergaul aja ya gitu. Banyak gaul, tapi gaulnya jangan ke beer house. Karang Taruna. Karang Taruna. Taruna aja. Nah, saya sekaligus prihatin nih, sebenarnya nggak boleh tuh ada beer house dekat kampus.
Saya prihatin juga melihat hari ini kok tempat-tempat seperti itu izinnya terlalu mudah lah saya lihat. Terus Kang nih, aku juga pernah baca di wawancara, salah satu wawancara Akang tuh katanya berhasil menganalisis SWOT ya, yang strength, weakness, Ya. opportunity sama trait-nya Karang Taruna Pakalan tuh. Boleh disebutin nggak sih? Contohnya gitu. Kekuatan Karang Taruna ini kita ini banyak. Ya. Kuantitas. Dari sisi kuantitas, teman-teman ini banyak. Animonya untuk bergabung ke Karang Taruna itu tinggi. Tapi ketika mereka sudah masuk ke Karang Taruna, kadang mereka nggak tahu harus ngapain. Dan relatif, ya mohon maaf, mereka kemudian terlalu terjebak dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang rutin. Gitu-gitu aja. Yang gitu-gitu aja. Yang tidak, ya bukan tidak, ya kurang bisa mengupgrade dirinya. Jadi saya tuh selalu ngomel-ngomel tuh kalau ada di Karang Taruna yang dilaksanakan itu pelatihan kelembagaan padahal piknik. Kemudian setiap tahun bikin seragam, bikin kaos begitu. Ini nggak boleh begitulah. Yang harus dilakukan Karang Taruna pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan merubah karakter orang. Maka sebanyak mungkin undanglah pembicara-pembicara mereka yang pernah mengawali kehidupan dari titik minus dan banyak berhasil. Orang-orang seperti itu banyak. Perbanyaklah seperti itu. Pertama yang harus dilakukan ini, mindset kita ini harus berubah dulu. Jangan karena kita tinggal di gang, buka pintu, lihat pintu, lantas kemudian kita berkesimpulan dunia sesempit itu. Kita akan ends up di sana, nggak boleh. Ayo dong kita mainnya keluar. Kita main keluar itu jangan rutinitas main-main ke Pangandaran, Kalembang, gitu-gitu segala macam. Ya kita study tour lah kemana. Kita lihat balai kota, kita lihat ke Jakarta, lihat gedung DPR RI. Saya harus di sini nih nanti. Saya harus ke sini nih nanti. Mulailah pelatihan-pelatihan motivasi diri, pembinaan karakter. Itu saya kira penting. Kedua, kemudian pelatihan-pelatihan kewirausahaan supaya teman-teman berwirausaha. Bagus seperti itu. Nah, hindarinlah kegiatan-kegiatan seremonial. Maka saya nggak pernah mau tuh kalau datang ke kecamatan disambut dengan longser, dipayungin. Itu udah cara-cara tahun 80-an. Tapi kan itu membudayakan, maksudnya kayak Itu budaya yang harus diikutin. iya. Tapi saya kira satu praktek budaya kita yang harus dikoreksi. Jadi ngobrolnya serius pisan. Gini ya. Gak apa-apa ya, Aku gak suka, aku Ini suka. bayangin gini. Teman-teman kan sering mendapati sebuah peristiwa, kalau mau datang apa itu Pak Camat, mau datang Pak Wali Kota, mau datang Ketua Karang Taruna, jalan becek tiba-tiba bersih, gang yang tadinya banyak coretan, banyak lumut tiba-tiba bersih. Ketika datang pemimpin dipayungin, disambut dengan lengser. Saya nggak pernah mau begitu-begitu. Saya mau datang, saya mau melestarikan budaya kita, upacara lengser itu. Tapi tidak saya yang disambut. Yang harus dimuliakan itu ketua panitia yang sejak semalaman begadang. Itu cara kita menghargai orang. Kalau saya siapa, pekerjaan saya datang, sambutan, hai segala macam, kemudian pulang. Saya mah hanya di level manajerial. Yang berdarah-darah itu ketua panitia. Yang berdarah-darah itu hansip dan linmas itu. Maka saya selalu mau kalau di naik Sisingaan, naiknya linmas, hansip atau ketua kelurahan karena dia yang capek. Iya benar sih. Jadi jangan sampai pemimpin itu punya penyakit yang saya sering sebut diabetes politik. Diabetes itu kan penyakit yang melanda kita kalau kita keseringan makan manis. Iya. Jadi pemimpin itu jangan terlalu sering dipuji-puji, atau saya Kang, atau leres Kang. Dia dijauhkan dari realitas yang sesungguhnya. Saya pernah lah di sebuah kecamatan X saja namanya. Saya datang keliling-keliling dengan Bu Camat, kemudian dipresentasikan di sini alhamdulillah menghadapi Covid ini di semua mulut gang ada tempat cuci tangan. Saya bilang kan ada tempat cuci tangan karena tahu kita mau datang. Kita pulang nih hilang lagi, saya bilang. Kita pulang hilang lagi, maka harusnya pimpinan itu datang itu sidak supaya bisa melihat realitas. Kita datang kan tiba-tiba kalau mau ada pemimpin datang PKL biasanya rutin jadi bersih PKL TU. Dihadapkan pada situasi seolah-olah sudah tidak ada lagi masalah. Padahal pekerjaan pemimpin itu adalah menyelesaikan masalah-masalah. Iya benar sih. Nah, maka pemimpin itu matanya harus sesering mungkin melihat yang jelek-jelek, bukan yang bagus-bagus.
Pekerjaan pemimpin itu sederhana aja, solving the problem, menyelesaikan persoalan. Maka kalau pemimpin nggak dihadapkan dengan masalah, kan kasihan, Iya. nantinya diabetes. Karena nggak ada masalah jadi apa yang harus diselesaikan Datang ke gitu dia kan. geus alus, darek bener. datang Pak Camat ya, Iya. gang goreng oge dicat heula, Bener. nu dagang tong wakada icalan bade Pak Camat cenah sumpi. Salah ya kayak gitu. Salah itu. Udunan tadi melicet cenah. Nah itu. Bener. Yang kita butuhkan hari ini adalah pemimpin, cara kepemimpinan yang melayani dan sanggup melihat persoalan. Nah, maka saya mau hadir kegiatan-kegiatan Karang Taruna, nggak pernah saya mau disambut-sambut lengser, di Kembangan. Aduh, di Kembangan mah ketua panitia tuh yang sejak malam itu dia. Begadang, baru make duit sorangan, tapi biasa. Ayo ketua nama pakai baju kedodoran teh nya Kang Andi kan karunya atuh. Nah itu yang harus dimuliakan tuh orang-orang lokal. Iya, bener-bener. Nah, coba lihat di YouTube dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat tuh, bagaimana sikap diri orang-orang terhadap pemimpin itu kalau di negara-negara maju cenderung egaliter. Coba lihat kunjungan kerja Barack Obama tuh, dia jadi presiden sebuah negara yang paling berkuasa seluruh dunia. Itu nggak ada tuh orang-orang begini-begini. Ya, saya jadi ekspresif gitu. Terus jadinya gimana? Kan gini ya, ini udah bagus teman-teman. Saya paling kedua nih, saya boleh teman-teman cek. Saya nggak pernah mau disuntanganin sama kader Karang Taruna, nggak pernah mau. Tadi gini ya. Kita begini aja, nggak ada tuh suntangan sama ketua Karang Taruna, suntangan maka indung. Ari ka ketua Karang Taruna suntangan, ai ka imah datang, ngaleos, Ya, bener. nggak boleh. Saya ini hanya ketua Karang Taruna. Ini ada satu prinsip kepemimpinan yang saya senang. Disebutkan begini, leaden is legend. Memimpin adalah menderita. Maka hakikatnya kepemimpinan, menjadi pemimpin itu harus perih dan harus menderita. Maka hati-hatilah pemimpin yang ketika memimpin itu menemukan kesenangan dan rasa enak ketika memimpin. Bahaya. Jangan-jangan Iya. itu azab Tuhan yang sedang diberikan di awal. Wow. Memimpin itu menderita. Iya. Leader is legend. Memimpin menderita. Karena dia harus merepresentasi situasi terburuk dari yang dia pimpin. Oke. Jadi nggak mau saya datang jadi ketua Karang Taruna dikalungin bunga, disuntanganan. Kita egaliter aja. Kebetulan saya ngurus Karang Taruna, tapi yang ngurus Karang Taruna dengan sebenar-benarnya ngurus itu teman-teman di kelurahan dan di unit. Saya mah pegawaian udah rapat. Hmm. Mengkoordinasikan hal-hal itu lain-lain. Suntangan maka indung Tuh. ke ibu, ke bapak itu suntangan. Iya, benar. Tadi kan ada apa kata Kang Andi memimpin itu apa? Bukan buruk apa? Menderita. Menderita. Kan nanti kalau misalkan masa jabatan Kang Andri udah selesai gitu ya, Kang Andri mau ini nggak mencalonkan lagi nggak? Atau bisa nggak sih mencalonin lagi? jadi- Kalau saya sih cita-cita saya hanya satu periode ya. Jadi nggak ketua mau Karang lagi, Taruna ya, itu nggak sih? sekali lah. Tapi nggak tahu kalau teman-teman masih, ya keinginan saya itu dalam diri yang paling bersih ini sekali aja. Iya. Nyalon jadi ketua Karang Taruna. Saya ingin punya legacy. Hmm. Kalau nanti 10 tahun, 15 tahun kemudian orang nanya saya, lu udah ngapain aja jadi ketua Iya, Karang Taruna 10 tahun. Saya minimal punya cita-cita begini. Nggak ada warga Karang Taruna yang sekolahnya putus SMP atau SMA. Minimal harus setara dengan SMA. Iya. Nah, saya ngobrol di podcast ini nih. Siapapun warga Karang Taruna hari ini yang sekolahnya hanya SMP, SMA butuh persamaan datang ke saya gratis. Tuh guys. Gitu. Ada. Gratis. Gratis. Dan Ya, udah ya. banyak yang kita selesaikan itu. Saya ingin orang kenal saya ketua Karang Taruna yang membela sesamanya yang pernah susah Iya, lah gitu. Iya. Jadi minimal saya bisa kontribusi itu. Kita udah buat, insya Allah tahun depan yayasannya jadi, tapi sementara itu baru penyelesaiannya parsial. Iya. Kita arahkan untuk masuk ke sekolah persamaan, kita biayain. Tapi saya nggak mau denger ada warga Karang Taruna yang sekolahnya nggak lulus sampai SMA. Datang kapanpun pintu kantor Karang Taruna terbuka 24 jam datang. Dengar. Keren banget. Iyalah. Boleh. Contoh buat Oke, yang lain. ini aduh kayaknya pertanyaan terakhir Kang Andri. Siap. Dan saya juga kayaknya udah kebanyakan ngomong, semangat Sebenarnya- datang. Sebenarnya aku pengen panjang tapi cuman segini. Aku sih yang bikin. Tapi, maaf ini terakhir Kang Andri.
bagaimana caranya agar Karang Taruna ini mudah disosialisasikan gitu kepada pemuda-pemudi di Jawa Barat atau khususnya di Kota Bandung. Benar. Dan harapan kedepannya untuk Karang Taruna. Iya. Oke. Caranya sesederhana teman-teman, hari ini saya bangga sekali pakai seragam Karang Tarunanya begini. Pride. Hanya saya datang ke acara Karang Taruna kan begini juga, pakai jaket aja daleman Kaos. kaos. Iya. Satu, saya kurang gitu seneng kalau dalam kegiatan-kegiatan informal organisasi teman-teman ini pakai seragam. Seragam itu biarlah digunakan sebagai simbol harga diri kita di hari-hari istimewa. Saya nanya gitu. Dan ini saya sering temukan dalam, saya agak panjang ya, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, bagus. Sering saya temukan dalam kegiatan-kegiatan saya ke daerah. Kalau saya minta teman-teman menggambar bebas, tahu nggak yang digambar apa? Gunung. Yang digambar gunung. Gunung rumah Gunung. matahari. Dengan matahari di tengah dan di tengahnya ada jalan. Sungai, iya. Sungai. Nggak sungai, jalan. Oh iya, jalan. Sawah. Sawah. Tapi kadang ada sungai Dan biasanya di atasnya ada awan dan burung. Oh iya. Burung nanti gitu ya, unggul. Siga sendal swallow. Iya. Kalau saya minta teman-teman menggambar bunga, tahu nggak yang digambar apa? Ini bunga gitu doang. Ya, bunga matahari. Bunga matahari, satu tangkai dengan pot dan 2 buah daun. Iya. Udah Gila nggak pikiran kita setidak kreatif itu? sesempit itu. Sesempit itu. Seragam itu biarlah menjadi simbol harga diri kita di hari-hari istimewa. Dari dulu kita sejak TK, SD, SMP, SMA, kita diseragamin. Di negara-negara maju, orang pergi ke sekolah itu nggak pernah berseragam. Bebas. Anda bebas menjadi siapapun diri Iya. Anda. Kita dari TK, SD, SMP, SMA, kita harus berseragam. Yang konon katanya seragam adalah cara untuk membuat kesamaan antara si miskin dan si kaya. Padahal tetap aja beda. Yang miskin datang dengan seragam yang lusuh dan kerah di belakangnya udah sobek-sobek, Kuning. koneng. Yang kaya seragamnya ganti tiap hari. Iya. Di luar sana, anak umur 5 tahun sudah bisa mengemukakan apa yang dia pikirkan. Kita ini kadung diajarin seolah-olah penyelesaian hidup hanya bisa diselesaikan dengan satu cara penyelesaian. Kita ini diajarin menjawab itu A, B, C, D, E. Seolah-olah masalah itu penyelesaiannya hanya satu. Iya. Nah, maka saya lihat, kan seragam itu untuk membangun identitas. Bahwa kita punya kesamaan identitas. Iya. Tapi sedikitnya itu menafikan keberagaman. Maka saya pertama ditanya, kalau mau Karang Taruna maju, biarlah teman-teman jadi diri teman-teman sendiri. Gak perlu diseragamkan pakaiannya, tidak perlu diseragamkan cara dia mikir, cara dia menyelesaikan masalah. Karena hakikat organisasi adalah menghimpun perbedaan dalam kesamaan umum. Oke, karakternya sama, punya jiwa sosial, punya kepedulian dan lain-lain, tapi tidak perlu. Kita ini kan kadang-kadang merasa kalau pakai seragam Karang Taruna panitia jadi sebagai kayak panggungnya pada dengkreng orang teh Keren ya. panitia. Obong-obong. Padahal itu dipakai duit rakyat. Iya, benar. Jadi malu. Hal-hal itu yang harus kita hindarin. Iya. Kita ini tidak lebih baik daripada rakyat yang lain. Gitu. Jadi pertama, tampillah casual Karang Taruna itu. Adaptasilah dengan zaman. Jangan jadi seperti taksi biasa yang kalah oleh taksi online, ngamuk-ngamuk, nggak boleh begitu. Ini perkembangan zaman harus kita ikutin. Maka itu alasan kenapa saya tahu si Cika. Kenapa saya tahu apa yang sedang booming sekarang. Kita harus tahu itu untuk beradaptasi dengan zaman. Nah, ini bagus nih. Seragamnya pakai kaos ini namanya jaket baseball. Iya. Pakai jaket baseball, seragam, pakai lidah di sini. Kita mau naruh pangkat apa? Kita mau bintang-bintangan di sini. Saya mah anak hansip lain gitu. Jauh-jauhin anak jenderal gitu. Nggak perlulah kita bangga dengan simbol. Kan gini ya, seragam-seragam yang populer di Indonesia itu adalah warisan dari zaman dulu kita hidup dalam orde baru di mana negara kan dikuasai dengan simbol-simbol militeristis. Nah, hari ini kan sudah zamannya civil society, zaman kedaulatan sipil. Maka tampillah dengan gaya-gaya civilized, dengan gaya sipil. Nggak perlu lagi harus bangga dengan
pakai jengkol di dia. No jengkol. Apa tuh? Apa tanda jabatan apa ya? Oh, yang buat pin-pin gitu. Yang buat pin bulat begitu-gitu, gitulah. Segala ditapelkeun gitu, stiker we sekalian. Pernah nonton film The Dictators enggak? Zaman Pakai mana tanda Kang? jabatan sampai ini zaman mana ya? 2012 padahal filmnya. Nah, saya mau ngobrol gitulah. Iya. Teman-teman itu beradaptasilah dengan zaman. Kalau punya seragam warna putih itu dalam kegiatan raker pakai, Raker tuh? rapat kerja. Oke. Dalam kegiatan-kegiatan rapat organisasi begini saya seneng nih. Karang Taruna ini bukan kita ngembreng-ngembreng jengkol Iya, segala iya. macam ditempelin di hati kita itu. Kalau Anda terusik ketika ngelihat tukang becak nggak bisa makan, Anda kasih mereka 50.000 padahal duit Anda cuma 60.000, Anda Karang Taruna. Iya. Percuma kita punya jengkol apa segala macam. Kalau kita masih ngutip-ngutip jadi pembicara dapat uang 500.000 kita Iya. ambil gitu. Ngapain gitu? Iya benar. Nol partisipasi ya ke masyarakatnya. Itu Karang Taruna, berpartisipasi. Ini pakai seragam, pakai kaos, celana jeans segala macam, tapi dia terusik kalau melihat tetangganya lapar, itu Karang Taruna. Di sini, di hati. Tadi mereka mau pada pakai seragam gitu, terus salah satu adanya nggak usah nama kaos weh, jadi acu jadi bagus loh itu ternyata. Aku pikir jangan harus hargain Andre mau datang, Iya, aku kan bilang hargain. gitu, tapi udah harga lo ya sebenarnya lah orang kieu weh gitu. Ya saya coba pakai jaket juga yang Kalau warnanya nggak kan di warna sini Karang ada Taruna gitu kan. Gitu. Dan jangan ini saya ngobrol nih ke semua Iya, orang iya. yang denger nih. Kalau ngundang pembicara, ngundang pemateri Karang Taruna dari kota tuh gratis. Gratis. Saya bilang ke Gratis. teman-teman, kalau dikasih honor ada honor PIPPK, kembalikan ke kelurahan, bilang itu cukup jadi kas kelurahan. Jiwa pengorbanan, teman-teman. Gitu. Wow. Oke, teman-teman, nggak kerasa banget waktunya udah habis lagi. Ini Kita ngomong udah sejam ya. iya, Kang Ari mau ngobrol lagi nggak? Ada kayaknya cukup lah. Kang Ari minum dulu boleh dong. Wah, nggak Kesian ditampil. dari tadi ngomong serat. Oke teman-teman, karena waktunya udah habis, makasih banyak ya yang udah Iya. nonton. Terima kasih juga buat Kang Andi yang udah Iya. meluangkan waktu buat Sami-sami. Iya, kita, buat KTP ngedukasi dia, masyarakatnya lewat- Namanya kan tanggung jawab juga harus Siapa ada. tahu ntar yang nonton dapat ilmu deh Kang Andi. Iya, wawasan Amin. baru ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton podcast kita dan jangan lupa like Comment. and Subscribe.